Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Nana Rusdiana dalam series training membangun data center network. Pada part 6 kali ini kita akan khusus membahas tentang EVPN. Dalam video ini kita akan membahas tentang basic teori dari EVPN, kemudian VXLAN topologi dengan EVPN, konfigurasi EVPN, serta yang terakhir kita akan melakukan lab EVPN menggunakan EVNG, melanjutkan video-video tutorial sebelumnya. EVPN sendiri adalah RFC 7432, artinya ini adalah sebuah standar base. EVPN sendiri bergantung pada yang namanya BGP, MB-BGP, karena merupakan salah satu address family dari BGP, yaitu address family EVPN. EVPN sendiri support bridging layer 2 segmen. Seperti yang sudah kita lakukan di video sebelumnya, kita sudah berhasil melakukan bridging menggunakan VXLAN. Lebih tepatnya, kita sudah berhasil melakukan bridging VXLAN dengan static tunnel. Nah, kelebihan yang lainnya dari EVPN adalah support routing antar beberapa segmen layer 2. Kalau di dalam switch kita kenal yang namanya switch virtual interface, dan untuk melakukan komunikasi antar beberapa VLAN dibutuhkan yang namanya routing. Nah, EVPN sendiri di dalam VXLAN nanti akan support seperti routingnya yang menggabungkan beberapa VLAN. Untuk fitur EVPN, ini EVPN sangat banyak ya. Yang pertama, ini nanti VNA membership-nya dipertukarkan antar VTAP. Artinya, VXLAN tunnelnya, terutama VXLAN remote IP-nya kita tidak perlu kita state, karena itu akan di handle oleh EVPN dalam MPBGP-nya. Yang kedua juga pertukaran host MAC dan IP address, kemudian mendukung host atau VM mobility atau perpindahan MAC dan IP address. Karena remote IP VTAP-nya kita tidak state, artinya kita akan mudah memindahkan host atau VM ke tempat yang lain atau ke lift yang lain. Karena kita tinggal menyamakan saja VXLAN ID-nya, nanti otomatis kalau misalkan dalam suatu network mempunyai VXLAN ID yang sama, tanpa perlu kita state VTAP-nya ada di mana atau lift switch tujuannya ada di mana, itu otomatis terhubung. Kemudian juga ini mendukung inter VXLAN routing ya. Jadi nanti ada beberapa VXLAN ID, kalau mau ngobrolkan nanti bisa menggunakan inter VXLAN routing. Kemudian support layer 3 multi-tenant dengan VRF. Artinya nanti si EVPN ini sama VXLAN ini support VRF. VRF ini juga nanti yang akan mengisolasi beberapa customer atau tenant yang di dalam sebuah data center tersebut. Selain itu juga support layer 2 multi-homing. Artinya sebuah perangkat ini nanti bisa di port channel ke beberapa lift ya, kedua atau ketiga lift. Nanti di sana juga support redundancy, kemudian support ketika misalkan salah satu lift switch-nya mati atau segala macam, tidak mengurangi performansi dari si VM itu sendiri, atau si VM-nya tidak loss connection dengan si lift-nya karena masih ada lift switch yang lain. Ini adalah VXLAN dan EVPN control plane. Sebenarnya ini adalah common topologi yang diterapkan di data center ya. Hampir semua data center sekarang menerapkan seperti ini, di mana semua switch-nya dikonfigurasi dengan loopback IP address seperti yang sudah kita lakukan di video-video sebelumnya dan di lab-lab sebelumnya. Kemudian kita juga melakukan konfigurasi eBGP number sebagai underlying routing protocol di data center network tersebut. Kemudian nanti VXLAN tunnelnya ini seperti yang kemarin kita sudah lakukan, ini dikonfigurasikan menggunakan loopback IP address. Untuk step konfigurasinya, ini sebenarnya dari dua konfigurasi besar. Ini kita sudah lakukan yang di video sebelumnya, kita sudah melakukan konfigurasi BGP sebagai underlay protokol. Kemudian yang terakhir kita juga nanti konfigurasikan VXLAN-nya. Perbedaan mendasar dari VXLAN dengan static tunnel dengan VXLAN EVPN itu ada pada penggunaan remote IP tunnelnya. Kalau
static VXLAN tunnel itu kita state atau kita ketikkan manual VTAP tujuannya atau leaf tujuannya IP-nya berapa. Tapi kalau yang dengan menggunakan EVPN, karena sudah dikontrol menggunakan BGP dan EVPN itu sendiri, kita tidak perlu men-state tujuan si remote leaf-nya itu sendiri. Untuk contoh konfigurasinya di dalam BGP sangat gampang ya. Ini kita hanya melakukan satu buah komen di font yang berwarna merah ini. Ini kita tinggal state BGP VPN neighbor FTP 1-2 activate. Nanti resultnya ada di sini, yaitu berupa address family L2 VPN. Untuk di leaf ini ada perbedaan, dimana kalau tadi di spine itu tidak ada advertise all VNI, tapi kalau di leaf ini ada advertise all VNI. Karena nantinya semua VNI, VTAP ataupun konfigurasi VXLAN kan hanya ada di leaf. Di spine tidak ada konfigurasi itu atau tidak ada host atau VM yang nyolok yang terkoneksi dengan switch spine itu. Maka konfigurasi EVPN di leaf ada satu tambahan komen, yaitu EVPN advertise all VNI. Resultnya ketika kita nanti net show configuration BGP akan seperti ini. Ada yang namanya address family atau VPN EVPN-nya. Untuk verifikasinya sangat mudah. Ini kita tinggal net show EVPN VNI. Di sini contohnya VNI-nya VNI 10. Nah, nanti tahunya ini sudah terkoneksi atau tidak, nanti ada tulisannya nih. Ada remote VTAP for this VNI, remote IP-nya ini. Ini kalau misalkan di sini sudah ada IP, artinya VXLAN kita atau tunnel VXLAN-nya sudah terbentuk. Kemudian juga untuk mengetahui apakah ada MAC address atau segala macamnya, nanti di number of MAC address juga, kalau ada banyak host yang terkoneksi dengan si leaf tersebut, nanti MAC address-nya akan bertambah banyak juga. Oke, langsung saja kita start lab. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam Cumulus VX-nya di simulator VNG. Kita akan segera melakukan penambahan konfigurasi EVPN di dalam sebuah BGP. Sebelum kita melakukan, kita coba alangkah baiknya kita cek dulu konfigurasi BGP existing yang sudah kita buat di video sebelumnya. Net show BGP, net show configuration BGP. Oke teman-teman ya, belum ada konfigurasinya, sekarang kita tambahkan ya. Net add BGP neighbor DC, kemudian net add BGP L2 VPN EVPN neighbor DC activate. Oke, karena ini adalah di leaf, maka kita perlu mengadvertise semua VNI yang terkonfigurasi di dalam sebuah leaf-nya dengan sebuah leaf-nya. Untuk komennya advertise all VNI. Oke. Kita cross check dulu menggunakan net pending. Oke ya, sudah benar ya. Kita tinggal net commit. Oke. Kita copy pastekan konfigurasi ini ke dalam leaf 2. Net pending. Oke, sudah ada. Kita tinggal net commit. Kemudian kita konfigurasikan juga di spine. Net add BGP L2 VPN EVPN neighbor DC. Karena spine, jadi kita tidak perlu mengadvertise semua VNI yang di dalam spine, karena di dalam spine tidak ada yang namanya VNI. Net pending. Oke, sudah benar, kita net commit. Kita kopikan ke spine yang kedua. Net pending. Kemudian kita net commit.
Karena border juga merupakan sebuah leaf, maka kita akan melakukan dua konfigurasi tambahan untuk mengaktifkan VPN-nya. Sama seperti leaf 1 dan leaf 2. Kita kopikan saja supaya cepat. Net commit. Oke, sudah selesai. Kemarin kita sudah melakukan konfigurasi VXLAN. Nah, nanti VXLAN-nya kita akan hapus, coba hapus remote IP-nya. Kita nanti akan melihat apakah benar atau tidak bahwa tanpa melakukan state remote VTF-nya, dengan bantuan VPN, tunnel VPN tersebut akan tetap up. Oke, kita akan coba delete ya nanti remote IP-nya. Kita coba cek dulu konfigurasinya seperti apa. Oke, ini di sini masih ada VXLAN remote IP-nya ya. Kita coba delete netdel VXLAN VNI 1201 VXLAN remote IP 222 pending. Oke, ini terhapus ya. Tanda minus di sini artinya konfigurasinya akan dihapus. Net commit. Oke, di lift juga kita akan melakukan hal yang sama ya. Kita coba cek dulu. Oke, masih ada remote IP-nya. Kita akan delete ya. Komen delete-nya teman-teman masih ingat kan di video part 2 kemarin-kemarin? Netdel VXLAN VNI VXLAN remote IP 111 net pending, kemudian net commit karena sudah benar. Oke ya, tadi kita sudah melakukan delete di leaf 1 maupun leaf 2. Kita akan mencoba untuk verifikasinya. Verifikasinya adalah net show evpn VNI. Oke, ini baru ada satu VNI ya, 12101. Net show evpn VNI 12101. Oke, ini sudah ke learning ya, remote VTF for this VNI 222. Padahal di konfigurasi kita itu tidak di-statekan remote IP-nya, tapi dengan bantuan address family L2VPN EVPN ini bisa diakomodasi menggunakan ini. Jadi lebih mudah konfigurasinya dan chance untuk miskonfigurasinya lebih sedikit. Kita coba cek lagi. Nggak ada ya, bener ya, ini tidak ada VXLAN remote IP-nya, tapi di hasil verifikasinya ini ya sudah melearning bahwa di remote VTF 222 ada VNI 12101. Oke, artinya udah naik. Coba kita cek di leaf 2 nya, net show evpn VNI 12101. Oke, ini juga udah learning juga bahwa ada VNI 12101 di leaf 1. Oke, sekarang kita akan mencoba pingnya apakah masih berhasil replay atau tidak. Kalau di video sebelumnya dengan menggunakan static VXLAN tunnel berhasil, harusnya di video kali ini yang menggunakan VPN tunnel juga berhasil. Coba kita ya, IP show IP. Oke, IP-nya ini, kemudian kita ping coba ke server sebelahnya. IP ini. Oke, reply. Sekarang coba kita balik dari server 2 ke server 1. Kalau di ininya, di terminalnya, ini namanya VPC 3 sama VPC 4 ya. Jadi teman-teman gak usah bingung. Ini hanya sekedar testing PC aja sih, sebenarnya PC dummy aja sih. Kita coba ping.
Oke ya, berhasil teman-teman ya. Jadi kita sekarang sudah bisa mengkonfigurasikan VxRoute EVPN. Nah, nanti di video berikutnya kita akan mencoba untuk real case-nya menggunakan L3 VNI sama L2 VNI. Kalau yang sekarang kita buat ini masih L2 VNI, jadi tunggu di video berikutnya konfigurasi L3 VNI-nya. Terima kasih.